Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pertemuan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di pertemuan ini, kita akan bahas mengenai intelijensi dan peranannya dalam proses pembelajaran. Mungkin dari Anda semua sudah banyak mendengar kata-kata berkaitan dengan intelijensi. Nah, namun banyak juga oknum-oknum di sekolah maupun para orang tua siswa yang menganggap intelijensi adalah satu-satunya yang menjadikan seorang anak itu sukses dalam proses pembelajaran khususnya. Nah, bagaimana sebenarnya kedudukan intelijensi dalam proses pembelajaran dan seperti apa fungsinya? Kita akan bahas di pertemuan ini melalui slide berikut. Oke. Sebelum kita melangkah ke definisi berikutnya dari intelijensi dan berbagai macam hal-hal terkait intelijensi, pertama kita bahas dulu sebenarnya intelijensi itu apa. Nah, faktanya hingga saat ini belum ada konsensus dari para peneliti di seluruh dunia yang merumuskan satu definisi tunggal yang menjelaskan tentang intelijensi. Nah, namun banyak ahli yang mengatakan dan memberikan pendapat maupun otoritas pribadi mengenai intelijensi. Di antaranya seperti yang saudara lihat di slide, beberapa ahli itu mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan permasalahan atau problem solving. Nah, kemudian ada lagi ahli yang mengatakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, semakin seseorang itu berpengalaman dalam hidup, maka rentang intelijensinya akan semakin tinggi. Itu menurut beberapa ahli. Dan ada juga beberapa ahli atau sebagian ahli lain yang mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk berpikir abstrak. Nah, karena definisi-definisi ini yang beragam, kemudian berbagai macam pengertian yang ditemukan oleh ahli, ini menjadikan proses mencari dan menemukan kondisi intelijensi dari satu orang itu akan berbeda-beda. Maka tidak heran saudara-saudara yang pernah melakukan tes intelijensi sebelumnya itu menemukan jenis-jenis tes intelijensi yang berbeda-beda. Ada yang mengukur A, kemudian ada yang mengukur B, yang itu sama-sama mendefinisikan suatu uh, kondisi ataupun suatu angka atau skor yang merujuk kepada intelijensi. Nah, ini dikarenakan karena berbagai macam ahli, berbagai macam pendapat mendefinisikan intelijensi berbeda-beda. Meskipun pada hakikatnya yang dijelaskan itu adalah kemampuan mental seseorang untuk bisa berpikir, berlogika, kemudian mempersepsi dan sebagainya. Nah, sebenarnya ada menurut beberapa ahli yang kita akan bahas berikut ini, intelijensi itu didefinisikan berdasarkan berbagai macam atribut-atribut psikologis yang ada dalam diri individu. Oke, kita akan bahas. Pertama, Alfred Binet. Nah, ini ketutupan oleh wajah saya ya. Alfred Binet itu mendefinisikan intelijensi sebagai kondisi global index dari seseorang yang dikemukakan dari angka-angka tertentu yang memiliki rentangan tertentu juga. Nah, Alfred Binet ini adalah ahli yang pertama kali meriset tentang kondisi kemampuan berpikir seseorang yang dulunya itu diminta oleh pemerintah Prancis kalau tidak salah untuk melakukan tes terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk ditempatkan pada sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus juga. Nah, dari Alfred Binet kita dapat pengertian bahwa intelijensi itu memiliki subtes-subtes tersendiri. Di antaranya adalah memori, spatial ability, dan vocabulary. Nah, ini beberapa subtes yang dikemukakan oleh Alfred Binet. Nah, berikutnya menurut Charles Spearman bahwa intelijensi adalah satu sifat tunggal dari seseorang yang memiliki rentang-rentang tertentu atau intelligence
is a single trait that people have in varying degrees. Jadi sebenarnya menurut Spearman, intelijensi seorang ini sebenarnya satu sifat yang sama, yang merujuk pada kemampuan yang sama. Maksud kemampuan yang sama adalah kemampuan yang dirujuk dari angka-angka tertentu yang itu bervariasi pada setiap orang. Makanya Spearman mengatakan intelijensi adalah general intelligence, yang itu dibedakan menjadi dua sebenarnya, dua komponen untuk memahami general intelligence ini, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Nah, sebenarnya Spearman ini terinspirasi dari karya-karya Binet yang awalnya itu memberikan suatu gradasi kemampuan intelijensi seseorang, dan kemudian Spearman membuat satu alat ukur yang lain yang mendefinisikan dari dua komponen ini. Nah, menurut Binet, seluruh skor yang dihasilkan itu mendukung satu sifat kecerdasan tunggal yang sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk kecerdasan fluida atau fluid intelligence itu adalah kemampuan untuk bernalar dan memproses informasi dengan cepat. Dan kecerdasan yang mengkristal atau crystallize itulah pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dengan belajar dan pengalaman. Jadi sebenarnya untuk general intelligence ini kita bisa gunakan untuk memprediksi dengan cepat kemampuan akademik seseorang. Apakah dia akan menunjukkan prediksi ataupun kemungkinan akan berhasil dari kondisi akademik tertentu atau tidak. Oke, selanjutnya adalah Howard Gardner. Nah, ini adalah salah satu peneliti dan penggagas intelijensi yang cukup terkenal di dunia saat ini. Jadi Gardner itu mendefinisikan intelijensi dalam bentuk 8 tipe intelijensi yang berbeda pada diri manusia. Nah, Gardner sendiri itu mengemukakan teori ini itu berdasarkan kondisi di mana setiap orang itu pasti memiliki kelebihan dan perbedaan masing-masing individunya. Ada yang dominan pada matematik, ada yang dominan pada kemampuan berbahasa, ada yang dominan pada kemampuan lokasi, gambar, dan bentuk misalnya. Nah, namun bukan berarti bahwa Gardner tidak dikritik oleh orang-orang di dunia. Ia mengatakan bahwa teori intelijensi yang dia kemukakan masih belum berdasar dan belum memiliki bukti empiris yang cukup kuat. Namun demikian, saat ini di dunia yang banyak digunakan justru adalah hasil dari proyeksi tes yang mendasarkan pada teori Gardner ini. Nah, kita akan cek beberapa tipe kepribadian yang dikemukakan oleh Howard Gardner ini. Nah, yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Jadi, anak-anak atau siswa saudara nanti yang memiliki pola pikir untuk menggunakan kosakata yang luas, ini termasuk anak-anak dengan kecerdasan linguistik yang baik. Yang dominan itu kesukaannya adalah untuk membaca, menulis, bercerita, bermain dengan kata-kata. Dan kebutuhan anak-anak ini adalah seperti radio, kemudian buku-buku, alat tulis, diskusi, debat, dan storytelling ataupun cerita. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa guru-guru di sekolah dapat mengakomodasi ataupun menyediakan sumber-sumber belajar maupun teknik-teknik dan metode pembelajaran yang mendukung kecerdasan linguistik anak-anak yang dominan pada bidang ini. Oke, berikutnya adalah kecerdasan logika matematika. Nah, pola pikir anak-anak yang memiliki dominasi pada kecerdasan logika matematika antara lain kemampuan untuk menggunakan angka dan reasoning atau kemampuan untuk menciptakan suatu di mana dia bisa menganalisis sesuatu itu dalam bentuk sebab akibat. Jadi ini penjelasan dari kalimat alasan ini gitu ya. Kemudian kesukaan dari anak-anak ini adalah
bereksperimen, kemudian bertanya tentang sesuatu, kenapa sampai terjadi itu, pokoknya yang berhubungan dengan sebab akibat. Kemudian memecahkan teka-teki, kemudian melakukan perhitungan. Nah, kemudian kebutuhan anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika antara lain adalah bahan-bahan untuk melakukan eksperimen, bahan-bahan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam, kunjungan ke planetarium dan museum yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi ini adalah dominan pada anak-anak yang memiliki kecerdasan logika matematika. Berikutnya adalah kecerdasan ruang gambar. Nah, anak-anak dengan pola pikir kecerdasan ini umumnya menggunakan gambaran dan gambar-gambar atau visual untuk mengekspresikan kecerdasannya tadi. Nah, anak-anak ini itu dominan suka untuk mendesain, menggambar, memvisualisasikan, dan mencoret sesuatu. Jadi kalau kita perhatikan ada anak-anak yang mencoret-coret buku di belakang bukunya, kemudian sejenis itu, maka berarti dia memiliki kecenderungan ke sana. Artinya di sini guru-guru harus paham dan aware bahwa anak-anak ini kemungkinan besar dia memiliki kecerdasan ruang dan gambar. Nah, kebutuhannya adalah kebutuhan terhadap seni, Lego, kemudian film ataupun video, permainan, imajinasi, labirin, teka-teki, kemudian buku-buku bergambar, dan kunjungan ke museum seni. Nah, berikutnya adalah kecerdasan kinestetik. Nah, umumnya anak-anak yang memiliki kecerdasan di bidang kinestetik ini memiliki pola pikir yang mengacu pada sensasi fisik. Artinya, setiap proses pembelajaran dia ikuti itu akan dirangsang melalui kemampuan dan sensasi-sensasi fisik yang ada pada dirinya. Nah, kesukaannya adalah berlari, meloncat, menyentuh, gerak tubuh, pokoknya yang berhubungan dengan pergerakan dari tubuhnya. Nah, kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bermain peran, drama, kemudian olahraga, permainan fisik, pengalaman yang menyentuh, pembelajaran secara manual, dan sejenisnya. Sehingga bila ada anak-anak yang aktif bergerak ketika proses pembelajaran dilakukan, kemungkinan dia belajar dengan proses tersebut. Makanya guru-guru harus memahami bahwa di sini ada kecerdasan kinestetik yang perlu dilatih pada diri anak. Berikutnya adalah kecerdasan musik. Nah, anak-anak dengan kecerdasan musik ini memahami sesuatu dan lebih cenderung untuk tinggi dalam hal memahami irama dan melodi. Kesukaannya adalah untuk bernyanyi, bersiul, bersenandung, kemudian mendengarkan musik. Dan kebutuhannya adalah bernyanyi, menonton konser, bermain musik di rumah dan di sekolah, dan bermain alat musik. Nah, untuk itu masing-masing anak tentu berbeda gitu ya. Dan anak-anak dengan kemampuan ini butuh untuk dikembangkan keterampilan dan kecerdasan di bidang ini. Kemudian kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yang terkait dengan bagaimana dia mengemukakan ide dan gagasan pada anak-anak di kelompoknya. Artinya dia punya kecenderungan untuk memimpin, kemudian ada kecenderungan untuk mengatur, bertindak sebagai penengah, dan senang untuk melakukan sesuatu hal dengan sukarela. Artinya dia kemampuan sosialnya ini cukup baik sebenarnya. Kemudian kebutuhannya adalah kelompok bermain, pertemuan sosial, pertemuan kelompok, klub misalnya. Kita akan menemukan orang-orang yang dominan terhadap satu kelompok dibandingkan dengan yang lain. Misalnya ketika dia masuk ke dalam satu kelompok, dia dengan mudah dapat memimpin kelompok tersebut. Berarti dia mempunyai kecerdasan interpersonal di sana. Berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Ini berkebalikan dengan kecerdasan interpersonal, di mana pola pikir anak-anak dengan kecerdasan intrapersonal ini sesuai dengan kebutuhan perasaan dan maksud tujuan. Artinya dia menggali makna dari suatu hal, dan kecenderungan itu lebih kepada proses filsafat yang ia lakukan. Meskipun dia masih dibilang berumur muda, tapi kemampuan untuk melakukan dan menggali perasaan-perasaan itu lebih tinggi dibandingkan anak-anak lain. Dan kesukaannya adalah menyusun tujuan, berperan sebagai penengah, bermimpi, berencana, dan merenung.
Kebutuhannya adalah tempat-tempat rahasia, kesendirian, kegiatan dilakukan sendiri. Jadi anak-anak yang senang untuk sendiri, bisa jadi dia bukan tidak bisa bersosialisasi, namun kecerdasan intrapersonalnya itu lebih dominan di sana. Selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan ini memiliki pola pikir melalui alam dan pola-pola alam. Artinya anak-anak ini lebih dekat dengan sekitarnya, memahami sekitarnya dengan baik. Kesukaannya adalah untuk bermain dengan binatang, berkebun, melakukan penyelidikan terhadap alam, membesarkan binatang, dan menghargai segala yang ada di sekitarnya. Kemudian kebutuhannya adalah kebutuhan untuk berhubungan dengan alam, kesempatan untuk berinteraksi dengan binatang, alat dalam menyelidiki alam, misalnya kaca pembesar dan teleskop. Artinya dia senang untuk menggali sekitarnya. Jadi anak-anak ini lebih cenderung untuk melakukan eksperimen dan menggali apa sebenarnya ada di lingkungannya. Nah, ini adalah konsep multiple intelligence yang dikemukakan oleh Gardner. Jadi ada 8 kecerdasan. Meskipun saat ini Gardner sudah menambahkan satu lagi kecerdasan yang masih saat ini diperdebatkan. Nah, inilah tugas Anda untuk mencari apa satu kecerdasan itu. Berikutnya adalah Robert Sternberg. Jadi Robert Sternberg ini mengemukakan teori masih multi-thread teori, sama seperti Gardner, hanya saja dia mengemukakan 3 komponen dan dimensi utama dari kecerdasan, yaitu dimensi analitik, dimensi kreatif, dan dimensi praktis. Nah, dimensi analitis ini maksudnya adalah kemampuan untuk berpikir secara abstrak dan memproses informasi mirip dengan definisi kecerdasan yang lebih tradisional seperti kita bahas di 2 pertama tadi, yaitu dari Binet dan dari Spearman. Nah, kemudian dimensi kreatif ini terkait dengan bagaimana dia menghadapi situasi baru secara efektif dengan mengubah solusi baru menjadi proses otomatis yang membutuhkan sedikit usaha kognitif. Kemudian yang ketiga adalah dimensi praktis, yaitu kemampuan menghadapi tugas sehari-hari, termasuk beradaptasi dengan lingkungan dan mengubah lingkungannya. Nah, ini adalah beberapa definisi kecerdasan yang dominan digunakan oleh para pendidik maupun para ahli-ahli psikologis di dunia. Berikutnya kita akan bahas apakah intelijensi bisa dimodifikasi. Ini merupakan area perdebatan yang panjang sebenarnya dari orang-orang yang menganut paham bahwa intelijensi itulah hereditas, tidak mungkin bisa dirubah dan dimodifikasi. Dan ada juga yang berasumsi bahwa lingkunganlah yang dominan, bukan intelijensi. Nah, bagaimana sebenarnya? Nah, sebenarnya ada studi genetik yang sudah dilakukan atau penelitian yang sudah dilakukan beberapa ahli untuk menjawab pertanyaan ini. Di antaranya adalah kemampuan kognitif ini sebenarnya ada hubungannya memang dengan keluarga. Untuk kerabat yang tinggal bersama, misalnya ada penelitian mengemukakan bahwa korelasi antara orang tua dan anak-anaknya itu pada poin sekitar 0,43. Jadi hubungan korelasinya ataupun besaran korelasinya ada 0,43 atau 43% memiliki kontribusi terhadap turunnya kecerdasan orang tua pada anak-anaknya. Nah, kemudian saudara kandung mempunyai korelasi sebesar 0,47 koefisiennya. Kemudian kembar non-identik ini mempunyai korelasi 0,60. Nah, lebih besar lagi pada kembar identik. Jadi kalau orang kembar identik, dia mukanya mirip, perawakannya mirip, ini kondisi intelijensinya itu 85% itu hampir mirip. Jadi ketika saudara kembarnya pintar, kalau dia identik kembarnya, maka saudara kembarnya juga akan ikut memiliki intelijensi yang cukup tinggi. Berbeda dengan yang non-identik, maka kemungkinan kondisi intelijensinya serupa itu hanya 60%. Kemudian ketika anak-anak kembar itu dibesarkan dengan terpisah, bagaimana kondisi intelijensinya? Nah, dari hasil penelitian itu korelasinya masih berkisar antara
koefisien 0,6 hingga 0,8. Jadi tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya, meskipun dia dibesarkan di keluarga yang terpisah. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa perbedaan kecerdasan individu itu sebagian disebabkan oleh pengaruh genetik. Itu memang benar. Namun, sebagian lain itu mengatakan bahwa nutrisi dan rangsangan lingkungan itu memiliki efek yang lebih kuat pada perkembangan kemampuan kognitif. Misalnya, ada penelitian yang dilakukan oleh Blair, Gamson, Thorne, dan Baker tahun 2005 itu mengatakan bahwa ada suatu program pada anak-anak usia dini itu dilakukan stimulasi intelektual dan dibandingkan dengan kondisi intelijensi anak-anak yang tidak diberikan stimulasi, maka anak-anak yang diberikan stimulasi intelektual itu memiliki intelijensi atau IQ yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang tidak diberi stimulasi tadi. Maka perkembangan intelijensi anak-anak yang distimulasi pada saat dewasa itu lebih stabil dibandingkan anak-anak yang tidak distimulasi. Nah, ini menunjukkan kesimpulan bahwa sebenarnya intelijensi itu dapat kita kembangkan. Nah, dikembangkan tidak hanya kita bersandar pada hereditas ataupun keturunan, tapi juga kita andalkan pada lingkungan dan rangsangan-rangsangan yang memicu perkembangan intelijensi. Oke. Ini pertanyaan dari bagaimana intelijensi itu dimodifikasi. Nah, berikutnya bagaimana implikasi dalam belajar. Nah, banyak saat ini intelijensi ini lebih dianggap sebagai tolak ukur bahwa anak itu pintar atau tidak. Sebenarnya penggunaan hasil tes intelijensi itu tidak seperti itu. Jadi intelijensi itu hanyalah sebagai potensi diri. Potensi anak ini memiliki rentang berapa? Apakah dia memiliki rentang yang cerdas ataupun rentang yang rata-rata? Artinya rata-rata seluruh orang dia berada pada kondisi itu. Dan potensi ini kalau tidak dikembangkan juga tidak akan maksimal hasilnya. Artinya dimanfaatkan atau tidak itu tergantung lagi bagaimana guru dan orang tua itu memanfaatkan potensi anak tadi. Jadi kita tidak bisa bersandar pada hasil tes intelijensi dalam menentukan bahwa anak ini itu bisa sukses dalam belajar atau tidak. Jadi untuk penempatan atau grouping itu bisalah digunakan hasil tes intelijensi. Namun untuk sebagai penentu sukses atau tidaknya itu tidak bisa serta-merta kita gunakan hasil tes intelijensi. Nah, inilah yang sering terjadi di lapangan, bahwa banyak dari oknum-oknum pendidik itu seperti tanda kutip mendewakan hasil tes intelijensi. Padahal itu tidak perlu dilakukan harusnya. Tes intelijensi kita anggap sebagai mapping ataupun kondisi yang menunjukkan potensi dari diri individu yang itu perlu untuk dikembangkan lagi. Nah, di yang ketiga kita perlu berikan tes intelijensi untuk analisis kesulitan belajar. Ada juga anak-anak yang memiliki skor intelijensi yang tinggi namun hasil belajarnya rendah. Nah, ini digolongkan sebagai anak-anak yang underachiever. Artinya dia memiliki potensi tinggi namun tidak berkembang dengan baik. Berarti ada sesuatu yang salah di sana. Nah, inilah yang harus dianalisis di mana letak kesulitan belajar siswa. Jika dilihat dari potensi intelijensinya cukup bagus, namun hasil belajarnya justru rendah. Nah, yang keempat, kita gunakan untuk pengayaan. Ada anak-anak dengan potensi intelijensi yang tinggi, dan dia perlu dikembangkan lagi agar potensinya itu tidak sia-sia. Nah, inilah implikasi dalam belajar dari hasil tes intelijensi. Nah, saya harap saudara-saudara semua yang mengambil mata kuliah ini itu dapat memahami bahwa intelijensi merupakan salah satu faktor yang mendukung proses belajar dan itu bukan satu-satunya. Jika ada siswa yang memiliki hasil tes intelijensi yang tidak terlalu tinggi, itu tidak bisa kita judge, dia tidak bisa memahami dan menguasai pembelajaran. Karena banyak faktor selain intelijensi yang berpengaruh terhadap hasil belajar nantinya. Oke,
Demikian saja. Jika ada pertanyaan, silakan dibuat di kolom komentar di bawah atau Anda tanya ke dosen mata kuliah Anda di mata kuliah ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.